Pengertian modifier public, protected, dan private. Kelas dalam program Java dapat saling berhubungan dengan cara memberikan akses terhadap member mereka. Salah satu hubungan kelas yang pernah kita pelajari adalah inheritance. Semua yang ada di dalam kelas atau atribut dan metode disebut member. Biasanya akan ada tingkatan akses yang disebut modifier. Pada hubungan inheritance, semua member di dalam kelas induk akan bisa diakses oleh kelas atau anak subkelas, kecuali member tersebut diberikan modifier private. Perlu diingat, modifier tidak hanya bisa diberikan kepada member saja, tapi juga bisa diberikan kepada interface, enum, dan kelas itu sendiri. Perhatikan kode program berikut. Yang saya garis bawahi pada kode di atas adalah modifier. Modifier ini nanti akan menentukan batasan akses member dan kelas. Ada 3 macam modifier dalam Java. Secara umum, ada 3 macam modifier yang digunakan dalam Java, yaitu public, private, dan protected. Apabila kita tidak menggunakan 3 kata kunci tersebut, maka member atau kelas itu tidak menggunakan modifier, atau dikatakan no modifier. Masing-masing modifier akan menentukan di mana saja member bisa diakses. Berikut ini tabel jangkauan untuk masing-masing modifier. Kita bisa melihat tabel ini. Dan juga di tabel ini diterangkan, yaitu Y artinya bisa diakses, N artinya tidak bisa diakses, subclass artinya kelas anak, world artinya seluruh package di aplikasi. Modifier yang pertama adalah public. Modifier public akan membuat member dan kelas bisa diakses dari mana saja. Kita bisa melihat gambar yang ada di sini dan sebagai contoh. Kedua member tersebut kita berikan modifier public. Artinya, mereka akan bisa diakses dari mana saja. Namun, kelas person tidak bisa kita berikan modifier. Maka yang akan terjadi adalah kelas tersebut tidak akan bisa diimpor atau diakses dari luar package. Kita bisa melihat gambar yang ada di sini. Kelas person berada di dalam package modifier, lalu kita coba akses dari default package. Maka yang akan terjadi adalah error seperti gambar di atas. Bagaimana solusinya agar bisa diakses dari luar package? Ya, kita harus menambahkan modifier public ke dalam kelas person. Maka error akan menghilang dan kelas person akan bisa diimpor dari package manapun. Pada kelas diagram, modifier public digambarkan dengan simbol plus. Contohnya ada di gambar ini. Semua member dalam kelas player memiliki modifier public. Perhatikan simbol plus yang ada di depannya. Modifier yang kedua adalah private. Modifier private akan membuat member hanya bisa diakses oleh dari dalam kelas itu sendiri. Perlu diingat, modifier private tidak bisa diberikan kepada kelas, enum, dan interface. Modifier private hanya bisa diberikan kepada member kelas. Dan kita bisa melihat contohnya yang ada di gambar ini. Apabila kita coba mengakses langsung atribut name seperti ini, tidak percaya? Coba saja di NetBeans. Lalu, bagaimana sih cara mengakses member private dari luar kelas? Kita bisa memanfaatkan metode setter dan getter, karena metode ini akan selalu diberikan modifier public. Kita bisa melihat contohnya yang ada seperti di gambar ini. Pada kelas diagram, modifier private digambarkan dengan simbol minus. Kita bisa melihat tabel yang ada di sini. Apabila kita mengakses dari kelas yang satu package dengannya, maka tidak akan terjadi error. Namun, apabila kita mencoba mengakses dari luar package seperti ini, maka akan terjadi error. Kita bisa melihat gambar seperti ini. Dan modifier terakhir adalah protected. Modifier protected
akan membuat member dan kelas hanya bisa diakses dari 1. Kelas itu sendiri, 2. Subkelas atau kelas anak, 3. Package atau kelas yang berada satu package dengannya. Modifier protected juga hanya boleh digunakan pada member saja. Contohnya ada seperti di gambar ini. Pada kelas diagram atau di Start UML, modifier protected digambarkan dengan tanda pagar. Kita sudah mengetahui 3 macam modifier dalam Java beserta contohnya. Masing-masing modifier akan menentukan batasan akses untuk member dan kelas. Demikianlah video ini tentang penjelasan modifier. Jika ada kata-kata yang kurang pas, saya memohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.